Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Vita Lestari. Di sini saya akan membahas tentang ruang private dan ruang publik. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu nih, apa itu ruang private dan ruang publik. Ruang private adalah sebuah area yang aksesibilitasnya ditentukan oleh kelompok kecil atau satu orang. Nah, selanjutnya, Sumber mendefinisikan ruang private atau personal space itu sebagai batas tak nampak di sekitar seseorang, di mana orang lain itu tidak boleh atau merasa enggan untuk memasukinya. Sebagai contoh, private space itu adalah sebuah rumah tinggal, ataupun di dalam rumah tersebut, private space kita itu adalah kamar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi dari ruang publik. Nah, ruang publik itu adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, di mana bentuk ruang publik ini sangat bergantung pada pola dan susunan massa dari bangunan tersebut. Nah, public space itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah area yang dapat diakses oleh setiap orang pada setiap waktu. Yang mana contoh dari ruang publik atau public space itu antara lain jalan, taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruangan spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, square dan plaza, pasar, dan lain-lain. Menurut Carr, tipologi ruang publik menekankan kepada karakter kegiatannya, lokasi, dan proses pembentuknya. Di sini Carr juga mengemukakan bahwa di dalam ruang publik itu ada keterlibatan pasif dan aktif dalam pemanfaatan ruang publik. Nah, kedua bentuk pengalaman ini terjadi akibat adanya proses interaksi di mana pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda. Nah, interaksi sosial yang dapat terjadi dalam bentuk aktivitas yang pasif itu seperti sekadar duduk menikmati suasana atau mengamati situasi, dan dapat pula terjadi secara aktif dengan berbincang bersama orang lain. Itu bisa membicarakan suatu topik atau bahkan melakukan kegiatan bersama. Sedangkan menurut Roger Scruton, setiap ruang publik itu memiliki makna sebagai berikut, yaitu sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat atau pengguna ruang publik, dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain itu mengikuti norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Menurut Carr, ruang publik yang ideal itu harus memiliki 3 hal. Nah, yang pertama itu responsif, di mana ruang publik itu harus didesain dan diatur untuk melayani kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada demokratis, di mana ruang publik itu harus melindungi hak-hak masyarakat dan menyediakan kebebasan aksi dan tuntutan serta kepemilikan. Lalu yang ketiga, penuh makna, di mana ruang publik itu harus memberikan orang-orang itu membuat hubungan yang kuat dan berusaha untuk menghubungkan fisik dengan konteks sosial dan budaya. Nah, yang terakhir kita akan memasuki contoh ruang private dan ruang publik. Nah, yang pertama itu contoh ruang private itu ya seperti kita sebutkan tadi, yaitu rumah, itu tempat tinggal kita personal. Lalu yang kedua itu ada ruang publik seperti taman bermain, tempat umum, mall, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada privatisasi ruang publik. Nah, pengertian dari privatisasi ruang publik itu adalah upaya perubahan kepemilikan ruang dari yang tadinya itu milik umum menjadi milik pribadi, seperti contohnya ruang menyusui di bandara dan pelabuhan. Lalu selanjutnya ada publikasi ruang private. Nah, maksudnya di sini adalah ruang-ruang yang harusnya menjadi privasi atau personal itu dipublikasikan, seperti contohnya itu kehidupan artis di media. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan pribadi artis-artis itu selalu dipublikasi di media. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.